Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Hadirin sidang rahimakumullah. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan salat Idul Adha di tanah lapang ini. Setelah kemarin kita melaksanakan Shaum Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan tadi mulai ba'da subuh hari ini tanggal 10 Zulhijjah. Kamu tahu nggak ini disolasi ban HP mami untuk membesarkan dan mengagungkan asma Allah, melantunkan kalimat tahlil la ilaha illallah, untuk mentauhidkan Allah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Kita juga melantunkan kalimat tahmid alhamdulillah untuk memuji Allah sekaligus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Pada kesempatan khutbah Idul Adha ini, tidak lupa saya mengajak kepada segenap hadirin sidang Id, marilah kita senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab disitulah nilai kita sebagai hamba Allah. Dengan takwa itu pula ukuran kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah ditentukan. Dengan nilai takwa itu pula kebahagiaan hidup yang kita ingin berdua aja sama aja dicapai. Baik kebahagiaan hidup di dunia saat ini dan lebih-lebih kebahagiaan hidup kelak di akhirat. Itu hanya dapat dicapai dengan jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kualitas takwa yang sebenar-benarnya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wa la tamutunna, dan janganlah kalian mati illa kecuali wa antum, keadaan kalian muslimuna, dalam keadaan benar-benar muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan Idul Adha, Idul Kurban, kita mereview kembali peristiwa pengorbanan yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Tadi di dalam Al-Quran di surat As-Saffat ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Wa qala, dan berkata Ibrahim, "Ini sesungguhnya aku dzahibun, aku akan pergi ila rabbi, menemui Tuhanku, sayahdin, semoga Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku." Rabbi habli minas shalihin. Nabiullah Ibrahim berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan anak yang soleh. Diketahui dalam sejarah Nabi Ibrahim sampai usianya yang sudah tua 80 tahun lebih belum juga dikaruniai anak. Makanya beliau berharap dan berdoa terus-menerus tanpa kehilangan harapan. Dan doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan. Di ayat berikutnya dijelaskan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Maka kami menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim, dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang soleh lagi. Halim itu lebih sabar, lebih dari sekedar sabar, amat sabar, yakni Ismail alaihissalam. Tetapi dijelaskan di dalam ayat tersebut lebih lanjut, "Falamma balagha ma'hus sa'ya." Maka ketika balagha, menemui atau sampai ma'hus sa'ya, usianya sampai usia mampu, Ismail bekerja bersama ayahnya Ibrahim.
Allah memberikan ujian berupa perintah untuk mengorbankan Ismail, anak sematawayangnya, anak yang sudah Mami katanya si Dede makan didamkan kepala. oleh Nabi Ibrahim. Tetapi ketika usia remaja, usia menjelang dia mampu bekerja bersama ayahnya, ada perintah untuk mengorbankan anak yang amat sangat disayangi tersebut. Batin di depan. Dengan berat hati, Nabi Ibrahim mengkomunikasikan perintah Allah ini kepada anaknya. Di ayat selanjutnya dikatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam. Berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, ini sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam tidur, Coba. dalam mimpi. Iya di. Ani sesungguhnya aku azbahuka, aku Lihat dia mau menyembelihmu. ada di Fangur, maka perhatikan. Oh. Atau bagaimana Ditambal. pendapat Mau pakai anakku? lipstik. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah ini? Ini Maka biasanya mah kalau malam nggak mau Qala, shopping. menjawab Ismail, ya abati, wahai ayahku, wahai bapakku, wahai abiku, if'al, lakukanlah, kerjakanlah ma'tumar, apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah, insyaallah engkau akan mendapatkan aku minas sahabirin, sebagai anak yang sabar. Hadirin sidang ini rahimakumullah, itu adalah suri dan catatan sejarah yang dengannya kita mendapat pelajaran bagaimana hubungan antara ayah dengan anak, pemimpin keluarga dengan anaknya, bahkan lebih jauh di sirah nabawiyah bagaimana hubungan antara ayah, ibu dan anaknya. Ada suri toladan penting yang kita bisa ambil dari keluarga Ibrahim, kepemimpinan seorang ayah, kesalehan dan ketaatan seorang anak Sama tuh, lihat terhadap orang kukunya. tuanya. Dibilang kalau panjang tuh didikan ngomong yang tuh, diberikan sama oleh ibu aja. kepada anaknya. Semuanya dengan kompak, berdasarkan dan mengikuti perintah Allah. Kita ketahui ketika masih ada dalam usia menyusui, Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail dan ibundanya Siti Hajar di tempat yang gersang, di lembah yang sekarang menjadi kota Mekah. Waktu itu belum ada pohon satu batang pun, lembah yang gersang, Basah ya, masih tidak basah ada rambut. air setetes pun gitu. Tapi karena itu perintah Allah, Siti Hajar Gak boleh mengatakan, dibuka. ya suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Benar, ini adalah perintah Allah. Maka dengan Teman berani laksanakan kita main dan kayak ikuti gini, kalau perintah kayak Allah gini tersebut. kalah. Ini pelajaran bagi kita semua agar terhadap perintah Allah, perintah Gak boleh kayak gitu. melalui lisan Rasulnya, Rasulullah, sikap yang perlu kita ambil adalah sami'na wa ata'na. Dengan segera, dengan serta Diam dulu, kita diam dulu. melaksanakan Sekarang perintah Allah tersebut. Itu dengerin. Ngarep sono. Hadirin sidang Jumat, sidang Id rahimakumullah. Dah, diem. Kembali kepada Idul Adha Kakak gak boleh atau datang Hari HP. Raya Haji Itu mami lagi sebagai rekam sebuah buat rangkaian Tuh ritual kan ibadah. Mama bos. Ibadah haji telah Mau dengan dimasukin nyata dan YouTube, jelas tuh lihat kaki kamu, mempraktekkan ya Allah, dan jelek menunjukkan banget. syiar kepada dunia tentang kebenaran, Teh bareng Didi. kebesaran, dan keluhuran nilai-nilai Islam. Bagaimana tidak, rangkaian ibadah haji dipraktekkan secara massal dan kolosal, diikuti oleh jutaan manusia yang berasal dari berbagai penjuru negeri, dari berbagai belahan dunia, dari berbagai arah penjuru mata angin, barat, timur, utara, selatan. Manusia dari berbagai latar belakang yang berbeda suku, bangsa, adat, istiadat, bahasa, warna kulit. Semuanya tumpah ruah dalam waktu yang bersamaan, berkumpul di tempat yang sama di tanah suci, Lihat itu. berputar mengelilingi titik epicentrum yang sama, Ka'bah Baitullah.
dengan model pakaian yang sama pula, pakaian ihram, melantunkan kalimat yang sama, kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, Siapa itu? labbaik la syarika laka labbaik, Jadi tripod bentar. innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah saat di mana jutaan umat Islam dari berbagai penjuru negeri mengadakan pertemuan akbar, kongres, simposium, muktamar Nizam atau apapun begitu ya. namanya, yang di dalamnya terpancar nilai-nilai kebesaran dan keluhuran nilai-nilai Islam. Si Nizam nggak bisa diam. Nilai-nilai Nanti Islam orang sholat itulah diinjekin yang lagi kepalanya. mengumpulkan mereka, yang mempersatukan mereka semuanya datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Hadirin sedang rahimakumullah, bagi kita yang ada di sini Awas. dan juga saudara-saudara kita yang berada di lain tempat yang tidak berkumpul di tanah suci saat ini, kiranya patut bersyukur sekaligus berbangga sebagai bagian Boleh nonton apa dari himpunan persaudaraan Lagi Islam ini, ngerekam. muslimin muslimat sedunia, buat YouTube. memiliki izzah dan kehormatan sebagai bagian dari umat Jangan Islam. bawel lah. Dan lebih lanjut dari itu, kita umat Islam yang ada di Indonesia adalah umat Islam terbesar yang ada di kolong langit, yang ada di dunia, termasuk yang ada di tanah suci yang tengah melaksanakan ibadah haji saat ini. Jamaah yang terbanyak adalah berasal dari negeri kita, Indonesia. Ini penting untuk dicatat dan diperhatikan. Ini adalah potensi dan energi besar untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. Nizam. Kita ketahui pada umumnya mereka yang berkesempatan melaksanakan ibadah haji Itu liatin adalah dulu. mereka yang telah Diem. mapan Si Didip secara juga diem, ekonomi kamu nggak bisa dan diem. benar secara pemahaman dan pemikiran, atau Didip kualitas aja diem, cuman SDM-nya senyum-senyum sudah baik. cukup memadai. Karena itu pula hadirin sedang rahimakumullah, kiranya layak dan sepatutnya jika Indonesia ini menjadi negara besar, bukan hanya besar dan banyak jumlah penduduknya, tetapi juga hebat kualitasnya, sejahtera penduduknya, aman dan tentram negerinya, subur makmur rohaniawi ekonominya. Gambaran sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun Oke, ghafur. terima kasih. Kita Ya, sudahi itu dulu ya. idealnya. Itu Wassalamualaikum harapannya. warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi bagaimana